Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Di sore hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita di pekan kedua bulan berjalan dengan tema kajian kitab Fiqh Sunnah. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini di kitab Fiqh Sunnah, bab yang akan kita kaji adalah tentang fawaidu yahtajul mutawaddi'u ilaiha, hal-hal yang bersifat tambahan yang perlu diketahui oleh orang-orang yang berwudu. Ini adalah bagian terakhir pada bab wudu di kitab Fiqh Sunnah. Semacam penjelasan tambahan. Sebuah perkara yang dia tidak masuk dalam perkara rukun, sunnah, hal-hal yang membatalkan wudu yang lainnya. Ini pada aspek-aspek tambahan saja, tambahan informasi. Simpelnya seperti itu. Pada pembahasan tentang hal ini, Syed Sabiq menyebutkan ada 7 aspek yang hendaknya diperhatikan oleh orang-orang yang berwudu. Yang pertama, bahwa berbicara ketika berwudu itu adalah perkara yang boleh. Kenapa? Sebab tidak ditemukan dalam sunnah dalil yang melarang hal tersebut. Jadi ketika kita berwudu, lalu dalam aktivitas wudu kita, misalnya lagi cuci tangan, ada teman yang tegur kita, menyapa kita, tanya kabar, tanya apa gitu, kita boleh menjawab pertanyaan tersebut. Itu dia tidak membatalkan wudu, bukanlah perkara yang dilarang bagi seseorang yang sedang berwudu. Namun sekedar catatan saja dalam hal ini, kalau kita baca dalam Fiqhul Islam Adillatul yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, berbicara ketika sedang berwudu itu termasuk dalam perkara-perkara yang dimakruhkan. Ya. Kalau dalam fikih sunnah ini, pada bab hal-hal yang makruh ketika berwudu, beliau hanya menyebutkan satu saja, yaitu mengabaikan hal-hal yang disunahkan. Misalnya tidak berkumur-kumur, ya, mencuci anggota wudu itu cuma 1 kali, tidak 3 kali, ya, itu masuk dalam perkara makruh. Syed Sabiq hanya membatasi perkara makruh dalam hal itu saja. Namun sebenarnya kalau kita berbicara dalam perkara-perkara yang dimakruhkan, dia lebih dari itu. Termasuk di dalamnya adalah berbicara tanpa ada keperluan ketika kita berwudu. Dia sebenarnya masuk dalam perkara makruh. Namun sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang makruh adalah yang dia tidak disukai, namun dia tidak sampai pada aspek batalnya amalan tersebut. Sehingga memang berbicara ketika kita sedang berwudu, ya, itu adalah tidak terlarang, sah saja, wudu kita tetap sah, ya, kita tidak berdosa dengannya. Namun lebih afdal adalah, karena mayoritas menyebutkan dia perkara makruh, lebih afdal ketika tidak perlu, ya, kita tidak berbicara. Nah, mungkin Syed Sabiq, ya, memasukkan berbicara, ya, dalam ketika kita berwudu itu, dia masukkan dalam perkara yang tidak terlarang, karena bisa jadi ada sebagian orang berasumsi, ya, berpikiran bahwa ketika dia sedang berwudu, dia tidak boleh berkata-kata, tidak boleh berbicara, dia harus fokus pada wudunya. Nah, kalau yang seperti ini memang dia sudah masuk dalam aspek berlebihan. Nah, kenapa mungkin ini menjadi asbab, bisa jadi, ya, Allahu a'lam, yang lebih tahu adalah Syed Sabiq. Ini menjadi asbab kenapa beliau memasukkan berbicara ketika berwudu adalah perkara yang boleh, ya, bahwa dia tidak merusak wudu kita, dia tidak membatalkan wudu kita. Namun lebih afdal adalah ketika kita sedang berwudu, kita tidak berkata-kata, tidak berbicara.
Walaupun sekali lagi berbicara dalam kondisi seperti itu tidak membatalkan wudu kita. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal berikutnya adalah yang disinggung oleh Syed Sabiq, doa ketika sedang membasuh anggota-anggota wudu. Ya, riwayat-riwayat yang berbicara tentang doa khusus yang dibacakan dalam membasuh anggota-anggota wudu itu semuanya adalah riwayat yang tidak berdasar. Olehnya itu, kalau kita mau berwudu mau berdoa ketika berwudu, dia difokuskannya pada doa-doa yang ada riwayatnya, yang sudah kita bahas dalam hal-hal yang disunahkan ketika berwudu. Salah satunya adalah berdoa setelahnya. Jadi kalau kita mendapati misalnya ada menyebutkan saat kita berkumur-kumur, ini ada doa yang kita baca. Saat kita mencuci tangan kita, ini ada doa yang kita baca. Saat kita membasuh kepala kita, ada doa yang kita baca. Begitu seterusnya. Riwayat-riwayat tersebut tidak ada sumber yang jelasnya, maka lebih afdal meninggalkannya. Ya. Lalu perkara berikutnya adalah apabila seseorang yang sedang berwudu kemudian dia ragu-ragu tentang angka, jumlah, bilangan wudunya, maka dia mengambil angka yang paling sedikit. Maksudnya kayak begini. Contoh sederhananya, ketika kita membasuh muka kita, itu kan disunahkan 3 kali. Ya. Kalau kita ragu ini sudah 3 atau baru 2, maka pakailah angka yang sedikit. Karena yang sedikit itu lebih meyakinkan daripada yang banyak. Ini dia bukan saja berlaku pada wudu, tapi juga berlaku pada solat. Ketika seseorang solat, dia ragu-ragu ini rakaat keberapa, maka dia pakai rakaat yang kecil. Itu riwayat tentang hal itu, maka disamakan juga, dikiaskan pada perkara wudu. Ketika seseorang berwudu lalu dia ragu, ya ini sudah berapa ya, maka dia pakai angka yang sedikit. Lalu hal yang harus diperhatikan juga bagi seorang yang sedang berwudu adalah anggota wudu itu harus terbasahi sampai air anggota yang dibasahi oleh anggota wudu yang terbasah oleh air itu harus tidak boleh ada yang menghalanginya antara air dengan kulit. Jika ada sesuatu yang menghalangi kulit kita, menutupi kulit kita sehingga air yang wudu itu misalnya di tangan ini tidak sampai kepada kulit kita, maka wudu tersebut tidak sah atau batal. Misalnya ya, ada orang yang siangnya dia lakukan aktivitas mengecat, misalnya ngecat rumahnya, lalu kemudian cat itu menutupi permukaan kulitnya, ya, kulit yang kena wudu. Ya. Olehnya itu cat itu harus dibersihkan karena dia menghalangi merembesnya sampainya air ke kulit. Olehnya itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, wudu orang tersebut itu tidak sah. Khususnya pada anggota wudu yang masuk dalam perkara rukun, yaitu wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala dan kaki. Nah, untuk anggota yang masuk dalam rukun wudu. Olehnya itu misalnya bagi perempuan ya, yang suka berhias ya, lalu dia pakai kuteks misalnya dengan lapisan yang begitu tebal sehingga air itu tidak sampai pada permukaan kukunya karena dia sudah terhalangi oleh kuteks tadi ya, maka wudu perempuan tersebut itu tidak sah. Nah. Hal yang berikutnya adalah bagi perempuan yang mustahadah. Nah, kita tahu darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3. Bisa darah haid, bisa darah nifas, dan bisa juga darah istihadah. Istihadah itu adalah darah penyakit, bisa keluar setelah berakhirnya masa haid atau pada waktu di mana jeda masa haid itu belum sampai pada periode berikutnya. Yang lebih detailnya nanti kita akan bahas pada bab haid tersendiri. Yang pasti adalah
ketika seorang perempuan dalam masa istihadahnya, ya, maka kewajiban sholat itu melekat pada dia. Dia tetap harus sholat. Cuman kadangkala perempuan yang dalam kondisi seperti ini, darah itu terus keluar. Sedangkan kita tahu darah itu adalah najis. Dan syarat sah sholat adalah bersih tempat, badan, dan pakaian dari najis. Nah, perempuan yang istihadah ini, ya, darahnya itu akan terus, bisa jadi terus keluar dalam kondisi sholatnya. Atau selain perempuan yang dalam kondisi istihadah, atau seseorang yang dia punya penyakit sehingga sedikit-sedikit dia misalnya buang angin, kentut, atau sedikit-sedikit dalam rentang waktu yang tidak begitu panjang dia buang air kecil. Atau orang yang dalam perawatan yang karena gangguan kesehatannya lalu dia pakai kateter, ya, alat bantu untuk bagaimana aktivitas buang air kecilnya itu jadi lancar. Nah, orang seperti ini kan otomatis najis itu ada senantiasa sama dia, ya. Dia senantiasa, ya, dengan najis tersebut. Maka dia tetap, ya, kewajiban sholat itu tetap ada pada dia. Dia tidak gugur, ya. Kewajiban sholat itu tetap ada pada dia, tidak gugur atasnya. Maka dia harus sholat. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, dia dalam kondisi uzur dan dia berwudu setiap sholat. Nah, dia tidak sama dengan kondisi normal yang kita sudah bahas, ya. Kondisi normal seseorang itu bahwa dia boleh berwudu dengan wudu subuhnya sampai sholat isanya dengan wudu subuh selama wudu tersebut belum batal. Nah, bagi orang yang istihadah, orang yang sedikit-sedikit buang air kecil atau ada penyakit pada gangguan pada saluran kencingnya sehingga dia harus menggunakan kateter, ya, atau orang yang sedikit-sedikit range waktu yang tidak lama buang air keluar anginnya. Nah, orang-orang seperti ini kewajiban sholat tetap ada dan dia harus terus memperbaharui wudunya setiap sholat, dan dia sholat dalam kondisi seperti itu. Dan mereka orang-orang dalam kondisi seperti ini, ya, dia itu baru akan wudu ketika hendak sholat. Misalnya asar hari ini untuk wilayah Indonesia Timur, Ambon dan sekitarnya itu jam 4 lewat atau jam 4 pas, ya. Maka dia akan baru mau wudu ketika sudah dengar azan untuk sholat. Bukan setengah jam sebelumnya dia sudah wudu, tidak. Beberapa saat menjelang sholat dia wudu, dan ketika tadi setelah wudu lantas misalnya perempuan istihadah darahnya keluar, ya, laki-laki yang atau yang tadi punya gangguan pada saluran kencingnya keluar terus, ya, dia dengan itunya itu tidak membatalkan wudunya. Untuk kasus seperti ini, ya, dia tetap wudu lalu habis itu sholat dengan kondisi seperti itu. Contoh misalnya yang tadi orang yang sedikit dalam rentang waktu yang tidak lama dia buang angin, dia kentut, habis wudu 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, 3 menit kemudian, itu berlangsung terus. Maka orang yang seperti ini ketika dia wudu, dia selesaikan wudunya, bahkan meskipun, ya, dalam aktivitas sedang wudu itu kentut lagi, dia tetap wudu, selesaikan wudunya, dan habis itu dia sholat walaupun pas baru selesai wudu sudah kentut lagi, ya. Ini untuk orang-orang dalam kondisi tertentu seperti ini, mereka tetap wudu dan harus perbaiki wudunya setiap sholatnya, dan sholatnya dalam kondisi seperti itu. Dibolehkan, poin berikutnya adalah dibolehkan bagi seseorang untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk berwudu. Ya, misalnya saya dalam kondisi kurang fit atau lalu butuh bantuan orang untuk berwudu, maka wudu yang saya lakukan tersebut itu sah. Ini mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita semua kaum muslimin, ya, tentang bagaimana tingginya kedudukan kewajiban sholat itu sendiri, ya. Sholat adalah salah satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun selama seorang tersebut, kaum muslimin, orang yang Islam itu masih berada dalam kesadarannya.
Olehnya itu, jika seandainya kita punya saudara atau kita sekalipun ya sedang mengalami sakit keras ya, dalam perawatan di rumah sakit misalnya ya, kewajiban sholat itu tidak gugur bagi kita. Dan seorang muslim, dia tidak bisa bertayamum ketika dia masih bisa berwudu, walaupun wudunya itu dengan bantuan orang lain. Jadi kalau misalnya kita dalam perawatan dan kita masih boleh bersentuhan dengan air, kita masih bisa mandi walaupun dengan seadanya, maka berarti kita tetap berkewajiban wudu untuk sholat, tidak bisa tayamum. Karena masih bisa berwudu dengan apa? Bantuan orang lain, diwudukan oleh orang lain. Bisa dengan cara diambilkan kain, ya kain kecil, handuk kecil, dibasahi handuk itu, kemudian diusap pada anggota wudu orang yang sakit yang tidak bisa berwudu secara sendiri ataupun kita. Nah, jangan sampai ada pemikiran dalam diri kita bahwa ketika seseorang itu dia sakit parah, lantas kewajiban sholat itu gugur atasnya, maka dia nggak usah sholat tetap. Selama kesadarannya masih ada, kewajiban sholat itu masih melekat pada dia, dan selama seseorang itu masih bisa melakukan aktivitas wudu, baik di wudu sendiri ataupun dibantu oleh orang lain, maka dia tidak bisa beralih menuju tayamum. Nah, keringanannya, ini sekedar tambahan pada bab ini, keringanannya adalah bagi orang-orang dalam kondisi seperti itu, sakit itu menjadi salah satu sebab seseorang boleh menjamak sholatnya namun tidak mengkasar sholatnya. Jadi dia sholat zuhur dan asar bisa di waktu zuhur atau di waktu asar, tapi tidak dikasar sholatnya. Jadi zuhur tetap 4 rakaat, habis itu asar juga 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat digabung dengan isya 4 rakaat. Bagi orang yang sakit, yang kesulitan baginya untuk sholat setiap waktu, dia boleh menjamak sholatnya dengan kondisi sholat yang dia bisa lakukan. Kalau tidak mampu berdiri, dia boleh duduk, berbaring, dan seterusnya. Tapi kewajiban tadi itu tetap melekat, dan untuk wudunya dia boleh dibantu oleh orang lain. Selama masih bisa dibantu oleh orang lain untuk wudunya, dia tidak bisa melakukan aktivitas tayamum. Berikutnya adalah ya, dibolehkan ya, bagi orang yang sudah berwudu, untuk mengeringkan anggota wudunya itu dengan sapu tangan atau yang serupa dengannya, baik itu di musim panas ataupun di musim dingin. Jadi ketika kita selesai berwudu, ya, kita boleh misalnya ada handuk kecil, kita mengeringkan wajah, mengeringkan air yang menempel di tangan kita ataupun di kaki kita, misalnya sebelum, bagi seseorang yang mungkin dia pakai sepatu dan sebagainya, itu dalam perkara yang dibolehkan ya. Inilah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, penjelasan tambahan yang berkaitan tentang wudu bagi kaum muslimin ketika wudunya. Yaitu saya rangkum kembali, yang pertama, dibolehkan bagi orang yang sedang berwudu untuk berbicara ya, meskipun yang lainnya memasukkan dalam perkara makruh. Kemudian doa khusus ketika seseorang membasuh anggota wudunya itu adalah tidak ada riwayat aslinya, maka lebih bagusnya ditinggalkan, dan cukuplah membatasi diri dengan doa yang riwayatnya jelas, yaitu yang sudah dibahas pada bab sunnah-sunnah wudu. Ketika seseorang itu ragu tentang jumlah basuhannya, maka dia menggunakan angka yang terkecil karena itu yang lebih meyakinkan. Adanya penghalang antara orang yang anggota tubuh orang berwudu sehingga air tidak sampai kepada kulitnya, itu menjadikan batalnya wudu seseorang. Lalu orang yang dalam kondisi perempuan mustahadah, orang yang ada gangguan pada saluran kencingnya sehingga dia harus menggunakan kateter, orang yang sedikit buang angin, kentut, maka bagi mereka sholat itu tetap wajib baginya, dan mereka akan berwudu untuk sholat ketika akan mau sholat. Dan apabila setelah wudunya itu buang angin, darah keluar, tetap
dilanjutkan sholatnya, tidak harus berwudu ulang. Ya. Dibolehkan ya kita meminta bantuan orang lain untuk berwudu, dan bagi orang yang berwudu boleh juga baginya untuk mengeringkan anggota wudunya dari air yang sisa-sisa wudunya. Inilah yang bisa kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan baru dalam bab bersuci, yaitu membasuh khuf atau kaos kaki. Aqulu qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.